Kalau pada chapter 4 dan 5, ini dipusatkan pada hukum-hukum fluida dan faktor yang mengendalikan perubahan tekanan dan kecepatan fluida yang mengalir melewati batas padat, terutama mengenai aliran di dalam saluran tertutup. Dalam pembahasan itu, penekanan terutama diberikan pada fluida, tapi untuk berbagai masalah yang menjadi soal adalah pengorbanan fluida benda padat yang berada di dalam alirannya. Fluida itu bisa diam dan benda padat bergerak di dalamnya. Tapi bisa pula benda padat itu diam dan fluida mengalir melewatinya. Atau bisa juga kedua-duanya bergerak, yang mana situasi terdapat benda-benda padat ini terbenam di dalam fluida. Nah, itulah yang akan merupakan pokok bahasan dalam ini ya. Umumnya di sini ya tidaklah menjadi soal fase mana diandekan dalam apakah fluidanya atau benda padatnya. Yang penting adalah kecepatan relatif antara kedua fase itu ya. Kecualian terhadap hal-hal terdapat dalam beberapa situasi. Jangan ini dalam terowongan angin umpamanya yang mana benda padat dalam keadaan diam dan arus udara dalam keadaan bergerak. Mengenai keturbulenan dapat memberikan gaya pada benda padat ini ya. Ini adalah drag atau seret. Nah, jadi gaya pada aliran diberikan fluida terhadap benda padat di dalam aliran tersebut drag. Ya, menurut hukum Newton ketiga tentang gerakan, benda itu akan memberikan bola gaya yang besarnya sama bola fluida itu, tapi arah ini juga berlawanan. Kalau dinding itu benda sejajar dengan arah aliran, bagaimana hanya dengan flat tipis. Ya, kalau dilihat pada gambar 31. Nah, ini 9A ini ada. Nah, ini gambar 71. Ya. Ini hal total fenomena yang menyebabkan seret dinding maupun seret bentuk dalam fluida. Nah, ini ya. Ini gambar 71. Ini adalah gambar seret dinding dan seret bentuk pada benda yang berada dalam aliran fluida ya. Ball track, hadal form track, ini ya. Pada benda yang berada di dalam aliran fluida. Ya. Ini wall track pada dinding. Form track, ini form ya pada yang berada di dalam aliran fluida. Ini form, ini track. Yang mana di dalam aliran benda ini jarak yang cukup jauh daripada benda arus itu sehingga arus datang merupakan aliran potensial ya. Nah, ini sebagaimana kita mendefinisikan faktor gesek sama ya. Ini sebagai rasio ya,
rasio ini rasio dasar wall ya, terhadap hasil kali dan nyata dengan tekan kecepatan sehingga koefisien drag bisa didefinisikan ini CD dengan ini rasio ya, gaya pada drag per ya, rasionya luas terhadap hasil kali atau ini ya, luas di mana ini kecepatan harus datang dengan pengandaian benar ini. Kalau untuk partikel yang spin atau bola harus terlebih dahulu menentukan ukuran bentuk geometrik benda. Ya, ini. Setiap rasio dinamakan faktor bentuk. Faktor bentuk namanya shape faktor. Jadi untuk silinder pendek biasanya diameter dipilih supaya dibagi. Dari analis dimensi koefisien seret benda padat licin dalam berita yang tak mampu mampat ini tergantung pada Reynolds number. Ya, ini ya kalau incompressible ini Reynolds number. Dan untuk faktor bentuk ini ya, ini gambar sini ya, ini ya aliran melewati bola dalam berita ya. Aliran ini melewati bola ya, melewati bola dalam berita ya. Ini ya, cepat berita datang ini. Kemudian sini adalah luas proyeksi atau P ya, jadi luas proyeksi P ya. Ini adalah garis arus fluida. Ya. Jadi sini untuk setiap bentuk terbentuk ini CD ini ada koefisien seret benda padat. Ini adalah beda pada proyeksi ya ini ya proyeksi. Ini diameter ya, ya panjang karakteristik panjang kan ini mesh ya ini untuk horizontal dapat hubungan ini CD hubungan ini lawan number proyeksi hubungannya ya. Kemudian koefisien drag ya bentuk-bentuk khas tip yang mana gambar 73 kurva CD lawan number proyeksi ini bola silinder panjang dan sini ada ya disk atau piring ini tumbuh silinder ya mau ya. Jadi lawan Reynolds number ini berbagai Reynolds number adalah akibat daripada adanya interaksi pada angka Reynolds number ya, pada angka Reynolds number rendah kayak drag atau seret untuk bola sesuai dengan persamaan ya. Nah, dinamakan ini hukum Stokes. Nah, law Stokes. Nah, ini hukum Stokes ya, sudah dituliskan ya. Ini gaya drag ini ya. Dari persamaan 73, koefisien drag ini bisa diprediksi hukum Stokes. Nah, ini ya. Dari 71 itu ya. Nah, ini CD. Ya, juga ada angka Reynolds menengah, ada portek. Kemudian angka Reynolds di mana lapisan melekat berubah menjadi turbulen yang disebut angka Reynolds kritis. Seret, nah, ya. Ya. Umpamanya angka keturbulenan bisa diminuskan sebagai ini 100 ya, akar yang mana kurva CD ya ini ya
Ini Reno number. Nah, ini kurva CD, kurva drag. Ini untuk silinder panjang satu ringga ya ini ya. Nah, ini bola, piring, silinder ini ya. Ya, ini, ini lock ini ya. Nah, ini gambar ya. Ini. Ya, kurva drag untuk bola, piring, silinder atau disk ya. Nah, ini adalah gambar ya, aliran melintas satu bola menunjukkan pemisahan dan pembentukan. Yang mana aliran laminer dalam lapisan batas, B aliran turbulen dalam lapisan batas, B stagnasi. Ya. Ini sudut. C ya, titik stagnasi, titik pisah. Kemudian saya lanjutkan adalah nah, bentuk track ya, dan streamlining ini ya, pemulusan. Ya, pemulusan. Ini syarat untuk bentuk ini dapat buat minimum dan mendorong pemisahan ke arah belakang benda. Ini, ya, dengan pemulusan atau streamlining ini. Nah, ini gambar adalah bentuk mulus AB. Ini garis harus ke titik stagnasi. Kemarin ada ya, titik stagnasi. Ya. Ini garis-garis saling fluida mengalir melalui benda gambar. Dan ini adalah titik, ini dinamakan titik stagnasi. Nah, titik stagnasi. Ya, kecepatan pada titik stagnasi adalah 0. Kemana persamaan 425 sini, ya ini dapat kita tulis sebagai pengandian bahwa aliran itu horizontal dan gesekan sepanjang area. Nah, ini rumus ya. Ya. Ini tekanan terhadap benda pada titik stagnasi, tekanan ya, dalam benda yang tidak terpengaruh, ini kecepatan lidah yang tidak terpengaruh dan sensitif. Ya. Dan ini adalah tekanan stagnasi. Nah, tekanan stagnasi boleh digunakan untuk lidah yang kompresibel ya, pada persamaan 75 ya ini. Ini yang mana comeback rendah tapi kesulitannya makin berkurang. Kalau NMA, Mac number lebih besar daripada 0,4 ini. Ya. Sehingga di sini jalannya sebagai berikut dari persamaan ini ya, isentropik, ya. Kemarin ada isentropik, ada debatis, ada isu thermal, ya. Ini yang isentropik ini ya. Ini chapter nama. Halo, halo. Ya, Pak. Ya, sehingga sini persamaan 643 kemarin ini ya, stagnasi ini TP di awal TP di 0 ini suhu harus datang mana saya dengan perbandingan dengan persamaan ya, matematika penurunan. Kemudian gerakan dalam mana? Dalam menembus lapisan gambaran. Gambaran benda padat. Nah, ada friksi, gesekan, aliran. Sehingga dalam berbagai proses teknik ini, gas mengalir melintasi lapisan hamparan. Contoh-contoh setelah sini dalam satu operasi, ya, proses ilustrasi penyaringan.
Ya. Ini walaupun mengenai hubungan penurunan tekanan total melalui lapisan ini. Jadi terlihat bahwa gaya geser viskos satuan dinding saluran ini dapat dituliskan dalam bentuk ya, dalam bentuk ini ya. Ini faktor bola diameter dp ya. Ini fluid rongga ini. Oh, ini cross seksional ya. Ya, dengan kombinasi pada 711 712. Jadi ya, rongga atau void fraction. Nah, ya, sehingga persamaan ini ya 515 516 ini. Ya, untuk berbagai bahan disediakan pada tabel. Ya, kecepatan ini rata-rata ya kalau ditulis ya, ya. Sehingga di sini ya untuk persamaan ergun kemudian untuk ini rongga friksi ya, untuk sekarang campuran ya berbagai partikel persamaan 722 gunakan itu lapisan ya, yang mana lapisan hampar ini bermacam-macam ukuran dan menggunakan diameter rata-rata surutmen diameter ds. Nah, rata-rata ini sebagai pengganti. Kemudian fluida yang kompresibel. Ini kalau perubahan density fluida kecil, jarang sekali penurunan. Gerakan partikel dalam fluida.
yang mana banyak langkah-langkah pengolahan terutama proses pemisahan mekanik ini melibatkan pergerakan partikel pada partikel padat atau tetesan zat cair dalam fluida nih. Ini mungkin fluidanya berupa gas, mungkin zat cair, mungkin bergerak fluida ini, ya, mungkin pula diam. Ini. Yang menarik partikel, ya, gerakan partikel, yang mana gerakan partikel melalui fluida ini memerlukan bekerjanya gaya luar. Di sini ada tiga, ya, tiga gaya yang bekerja pada partikel keadaan bergerak, gaya luar, gravitasi atau sentrifugal. Yang B gaya Bayern force, gaya apung. Dan yang ini yang ketiga adalah gaya drag. Nah, ya. Gaya apung, gaya drag ini adalah internal force. Gaya eksternal, gaya luar. Kalau satu dimensi persamaannya yang mulai fluida ini ya, ya, kan satu dimensi Pascal pada fluida, ya, ini persamaan ya, ya persamaan 135 ini, akselerasi, ya, kita substitusi persamaan 726, 728, 725 ini ya. Ya, gerakan karena gaya gravitasi, ya persamaan 729, nah, ini ya. Kemudian gerakan dalam medan sentrifugal. Ya, ini radius lintas jari-jari lintas partikel, kecepatan angular atau kecepatan sudut. Nah, ya, mana gaya ya, sentrifugal, ya, terminal. Nah, kecepatan. Nah, ini kecepatan terminal ini pengendapan di bawah pengaruh. Nah, ini pengendapan settling ini pengaruh gravitasi pengendapan. Pengaruh gaya gravitasi. G selalu konstan, demi pula ya, gaya drag selalu meningkat. Seret terminal ini ya. Mana membuat DUDT ya, ini koefisien drag penggunaannya nih ya, persamaan 7 9 7 34. Nah, ini secara kuantitatif memerlukan adanya nilai ya, ini drag koefisien drag secara ini ya, proyeksi. Kemudian gerakan partikel bola ya, ini bola seperenam luas proyeksi ini untuk P partikel dan nambah P di partikel ya, ya untuk 1000 ya, atau 1200.000 offset drag. Nah, kriterianya untuk pengendapan harga K ya. Lebih mendalam lagi kita coba contoh soal. Halo?
Halo, halo. Ya, Pak. Nah, sekarang contoh taksirlah berapa besarnya kecepatan terminal dari ukuran 8 sampai 100 mesh partikel ini yang jatuh di dalam dalam air, suhunya 30 derajat Celcius. Berapakah kecepatan ini dalam pemisah sentrifugal, di mana percepatannya adalah 50 G. Ya, percepatannya. Ya, dari apa, Dik? Ya, apa, Dik? 20. Nah, di rata-rata ya, kalau 100 mesh, ini. Kalau 80 mm ya. Ambil 14 vikositasnya centipoise ya. Sehingga persamaan 745 eh, kriteria harga K. Nah, kemudian dengan daerah hukum Stokes Reynolds number partikel ini 4 dari gambar 76 ya UT ya. Kita cek nama partikel ya. Ya, nyata ya. Kemudian untuk yang B kecepatan ya 50 G ya. Dengan persamaan 7/5 ini ya. Sehingga kecepatan ini saya cek 79 apa ya. Dan namanya 798. Ini kita cukup dekat dengan nilai. Ya, kira-kira 20% lebih besar daripada
Ya. Nilai taksirannya UT adalah 0,4. Nah, kemudian indera setting. Pengendapan terganggu. Dalam pengendapannya terganggu, sini ada gradien kecepatan yang ada di sekeliling masing-masing partikel. Ini disebabkan oleh adanya partikel di dekatnya. Ini percakapan terganggu. Ya, dan persamaan ini N berbalasnya kira-kira 4,6 dalam daerah hukum ya. Gustup sampai 2,5. Ini ada eksponen N-nya ya. Eksponen ya. Nah, ini di sini ada N langsung. Pada eksponen N lawan number ya, tadi N-nya ya. Ini log biasa, ini log. Kita menentukan harga ini ya, N. Saya coba dengan contoh yang kedua. Adalah partikel spalerit. SG-nya 4. Mengendap di bawah pengaruh gaya gravitasi. Di dalam karbon, tetraklorida, sesil 4, suhunya 20. SG 1,5. Diameter partikel spalerit ini 0,00 fraksi volume. Ini fraksi ya. Ini volume fraksi ini ada 0,0. Berapakah kecepatan pengendapan spalerit? Nah ya, kita hitung ini SG ini SG-nya ya, density ya, perbedaan density yang partikel ya, density untuk sesil 4 ya, sini satuan British, kecepatan dari apodik berapa CP, hitung kriteria K ya, persamaan 745 kemudian ya pengendapan mana terminal pengendapan pengendapan terganggu dalam nambah Kemudian sekarang ada pengendapan dan pengampungan gelembung dan tetesan. Ya, perlainan dan terbatas tetesan cair lambung gas dapat berubah bentuk pada waktu bergerak melalui fase kontinu. Ini ada track. Nah, ini adalah suatu gambar kecepatan naik gelembung udara dalam air yang suhunya 7 ya. Nah, kemudian sekarang fluidisasi. Anda ini kalau di lab fluidisasi kalau zat cair gas dilewatkan melalui lapisan partikel padat pada kecepatan dan penurunan tekanan ya yang ditentukan bersama 720 istilahnya fluidisasi ya, dan fluidisasi bed atau hamparan fluida fluidisasi bed hamparan. Kemudian kondisi fluidisasi, nah ini kondisi dan dilihat ya di lab ini ya, ada ini bed, ini terfluidisasi, ini set bed, ini ya hamparan tetap, hamparan fluidisasi, ya ada di lab ini, potensial kecepatan. Ya, ini ya, ada penurunan minimum fluidisasi, ya kecepatan fluidisasi minimum, kecepatan ya, jadi ya, persamaannya kecepatan, pressure drop penurunan tekanan, ini gravitasi ini, ya, kalikan density kalikan panjang ya.
G per GC. Makanya ada nama Rugiha kemarin awal-awal ya. Rugiha. Nah, kemarinnya ya. Kemudian ini berarti molekula ada porosity-nya ya. Nah, M ini porosity minimum. Nah, ya, dengan persamaan ergun. Nah, ya, dengan partikel persamaan Fluida minimum menjadi ya, ya, kemarin dari Rukiha ya ini L-nya ya, P ya, drop untuk paket bed, ya, relasi minimum, ya, penurunan ya, untuk bola, ya, ya, relasi minimumnya, ya, ini adalah relasi minimum ya, kecepatan minimum dan terminal kecepatan minimum. Ya, partikel tipe fluid ya. Jenis-jenis fluidisasi persamaan ini diturunkan untuk kecepatan fluida, ini berlaku untuk zat cair maupun untuk gas, tapi ini penampakannya ini fluidisasi partikel. Ini di fluidisasi partikel ini evaluasi terjadi adalah seragam dari persamaan ergun. Ini berlaku ini hamparan ya, ini fluidisasi ya. Nah, sini ya, dituliskan kecepatan ekspansi partikel. Ini adalah variasi dan contoh. Sebuah ya, dia nih canggar bed tebal berapa ini? 8 feet akan dicuci dengan air untuk membersihkan kotorannya. Partikel itu mempunyai density 1,24 dan ukurannya rata-rata. Berapakah kecepatan fluidisasi minimum dengan menggunakan air suhunya 20? Berapakah kecepatan yang diperlukan untuk membuat ya, ya, masih bed untuk bed hamparan dari 5%. Ya, yang mana itu ya, mana ini sebagai bola yang berbentuk bola ya, ya, sama dengan enggak untuk minimum ya, ya persamaan partikel ya, itu pois ya persamaan 751 ya. Ini ada variasi bubbling. Nah, ada gelembung, gelembung. Nah, ini.
fluidasi gelembung. Nah, ini ya, yang mana pengaman volume hamparan fluidasi gelembung ini terutama disebabkan oleh volume yang dipakai oleh gelembung gas. Ya, karena fase rapat pada umumnya pemakaian validasi. Validasi. Halo? 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 Iya, Pak. Nah, ini 710, 711, yang mana partai-partai berbentuk bola diameter 1 mm. Ini akan diulisasi dengan air kecepatan 2 kali. Eh, ini bahwa prosesnya adalah dapat diapaikan dan sini meramalkan perilaku validasi prediksi ya. Yang jelas ini ya.
Halo. Ya, 7, 10, 7, 11.
Oh, hah? Kenapa, Wan? Apa itu? Apa? Kontak apa? Kalau nggak sebelum besar, lewat lah. Masih lewat ini kan, jadi kalau lewat ini sampai 4 ini. kalau duit Dinas lingkungan. saya kayaknya udah besar.
Halo, Alisa, Hadir Pak, mana? saya. Ayo kacau Alisa. Oh ya, Asisa, Hadir Pak. Devi, Hadir Pak. Devida, Hadir Pak. Erika, Hadir Pak. Vidya, Gerardo, Hadir, Pak. Herjuda, Herjuda banyak yang nggak masuk ya. Ismi, Hadir Pak. Silvi, Hadir Pak. Margareta, 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 FDK, Hadir, Pak. Danda, Hadir Pak. Nurhaba, Hadir Pak. Norus, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Risma, Pak. Hadir Pak. Rizky, Hadir Pak. Sati. Ronald, Hadir, Pak. Salsabila, Hadir Pak. Sofia, Hadir Sofia, Siva, Hadir. mana? Hadir Pak. Ah, Mana? Syifa hadir Pak. Margareta, Hadir Pak. Margareta, mana? Margareta mana? Margareta nggak masuk ya? Nirjuna hadir, Pak. Mana Arjuna? Oh, Saya, Pak. Wonten. ya sudah. Kita lanjutkan. Ya, soal-soalnya dan jawab dan seterusnya antara tukur jawab ya. Nanti kalau mau ujian saya anukan ya. Ya, sekitar
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hilang. Sek dan hilang.